Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Sabar Asia. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk untuk tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto. Saya izin share screen. Ya, di sini saya akan melakukan studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis ini saya melakukan studi kelayakan bisnis pada UMKM Pempek Hudi. Ya, Pempek Udi sendiri merupakan UMKM kuliner yang didirikan oleh Heidi Wulandari pada tahun 2021, di mana UMKM tersebut bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan khas Palembang, yaitu pempek. Usaha ini menawarkan berbagai jenis pempek seperti kapal selam, lenjer, adaan, dan kulit. Keunikan pempek Budi terletak pada penggunaan ikan gabus sebagai bahan utama. Idolanari memilih ikan gabus karena dagingnya tidak terlalu amis dan cenderung ringan, karena dagingnya tidak terlalu amis dan cenderung ringan dan menghasilkan rasa gurih alami. Berbeda dengan ikan tenggiri yang cenderung lebih tajam. Selain penjualan langsung, usaha ini juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan mengutamakan kualitas produk, pelayanan yang baik, serta inovasi dalam pemasaran pempek Budi berupaya menjadi salah satu usaha kuliner yang mampu bersaing dan berkembang di pasar makanan tradisional di Indonesia. Analisis aspek pasar sendiri pada pempek Hudi memiliki peluang yang sangat baik, di mana dikembangkan oleh produk pempek memiliki permintaan yang relatif tinggi dan pasar yang luas dengan menjaga kualitas produk, menetapkan harga yang kompetitif, serta memanfaatkan pemasaran digital. Pempek Hudi berpotensi meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Kemudian dari aspek pemasaran, aspek pemasaran PPUD menunjukkan peluang yang baik untuk dikembangkan dengan strategi bauran pemasaran 4P yang meliputi produk berkualitas atau produk, kemudian harga yang kompetitif, lokasi yang mudah dijangkau, serta promosi yang aktif. Usaha ini memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas pangsa pasar secara berkelanjutan. Analisa aspek teknis dan operasi pada UMKM PPHUDI, di mana lokasi dan fasilitas PPHUDI, di mana lokasinya itu berlokasi di tempat yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Karena berada di pinggir jalan utama, lokasi yang mudah diakses dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta memperlancar distribusi kepada pelanggan. PPHUDI juga telah memberikan fasilitas produksi, penyimpanan, penjualan, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan tercukupnya fasilitas, kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien, serta mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian proses produksi dan teknologi. Proses produksi mepeh hoodie dilakukan melalui tahapan pengadaan bahan baku, pengolahan adonan, pembentukan perebusan, dan penggorengan, pembuatan cuko, hingga pengemasan. Teknologi yang digunakan berupa peralatan produksi sederhana, hingga semi modern yang mampu mendukung efisiensi kerja, menjaga kualitas produk, serta membantu pemasaran melalui platform digital. Dengan proses produksi yang terstruktur dan teknologi yang memadai, PPUD memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian analisis dari strategi manajemen dan SDM pada PPUD. Manajemen merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha. PPUD dengan pengelolaan yang baik membantu usaha berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem manajemen yang diterapkan masih sederhana dan disesuaikan dengan skala usaha kecil hingga menengah. Di mana dalam struktur organisasinya sendiri, PPUD bersifat sederhana karena usaha masih berada pada skala UMKM. Saat ini pemilik usaha ikut turun tangan langsung sebagai pengawas produksi, serta bagian keuangan dan kasir. Selain itu, pemilik dibantu oleh 13 karyawan yang terbagi sebagai bagian produksi, pelayanan, dan pemasarannya. Peran pemilik usaha yang memimpin secara langsung dapat menjalankan bisnis memiliki peran penting dalam mengelola
dan mengembangkan usaha PPK Hudi. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, tetapi juga mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional agar berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian analis dari sumber aspek finansialnya. Aspek finansial merupakan aspek yang sangat penting dalam menghasilkan usaha dalam suatu usaha dalam menghasilkan keberlangsungan operasionalnya. Pada usaha UMKM PMP Hudi, mereka merupakan UMKM binaan dari program CSR BUMN PT Bukit Asam, di mana modal awal dari usaha tersebut dibiayai dari program CSR perusahaan. Berdasarkan informasi dari pemilik usaha, PMP Hudi Bu Wulandari, potensi pendapatan sebesar 30 juta per bulan dengan total biaya produksi sekitar 18 juta 300, sehingga dapat menghasilkan laba bersih sekitar 11 juta 700 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini layak secara finansial dan memiliki prospek keuntungan yang baik jika dikelola dengan efisien. Nah, dalam menjalani usahanya, MPUD mendapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan agar usaha dapat berjalan dengan stabil dan berkelanjutan. Antara lain yang pertama adalah risiko produksi. Risiko yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Dan kemudian adalah risiko pasar, di mana risiko yang berhubungan dengan permintaan dan persaingan usaha yang sejenis. Kemudian ada risiko keuangan, di mana risiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, seperti finance, penggajian, segala macam yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan keuangan. Kemudian ada risiko operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan bahan baku, kenaikan harga, dan lain-lainnya. Kemudian risiko teknologi, di mana risiko seperti ketergantungan pada teknologi dan kurangnya SDM yang berkompeten di bidang IT dapat mengganggu operasional atau menambah risiko dari usaha MPP Hudi. Kemudian ada aspek yuridis yang berkaitan dengan legalitas usaha. Agar MPP Hudi beroperasi secara sah dan memiliki perlindungan hukum, ada beberapa aspek yuridis yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah legalitas usaha. MPP Hudi perlu mengurus legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal dan PWP. Kemudian adalah perlindungan hukum. Dalam aspek ini, UMKM perlu mengurus perlindungan terhadap merek dagang agar terhindar dari peniruan produk, serta patuh terhadap peraturan pemerintah terkait usaha makanan. Dan selanjutnya adalah kepatuhan regulasi, di mana UMKM perlu mematuhi regulasi agar sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan produk pangan. Berdasarkan analisis studi kelayakan usaha yang dilakukan pada MPUD, dapat diasumsikan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dari aspek pemasaran, permintaan yang stabil dan disukai oleh berbagai kalangan, sehingga memiliki peluang pasar yang luas. Pada aspek pemasaran, penggunaan strategi bauran pemasaran 4P, serta pemanfaatan media digital dapat meningkatkan jangkauan konsumen. Pada aspek teknis dan operasional, proses produksi relatif sederhana, bahan baku mudah diperoleh, serta peralatan yang digunakan terjangkau sehingga mendukung efisiensi usaha. Dari aspek lokasi dan fasilitas, pemilihan lokasi strategis dan fasilitas yang memadai dapat menunjang kelancaran produksi dan penjualan. Kemudian dari sisi aspek keuangan, usaha ini menunjukkan potensi keuangan yang baik dengan perkiraan laba bersih yang positif setiap bulannya, sehingga secara finansial tergolong menguntungkan. Sementara itu, aspek manajemen dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa pembagian tugas yang jelas serta kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja. Meskipun terdapat beberapa risiko seperti fluktuasi bahan baku, persaingan pasar, dan tantangan teknologi, risiko tersebut dapat meminimalkan dengan manajemen yang tepat. Dari sisi yuridis, legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan dari usaha. Saran dari saya adalah dalam meningkatkan berdasarkan hasil studi usaha PMP Hudi, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk secara konsisten, menjaga rasa, tekstur, dan kebersihan produk agar tetap sesuai standar sehingga dapat mempertahankan loyalitas pelanggan.
Yang kedua adalah menambahkan variasi menu seperti PMPI keju, pedas, atau frozen agar lebih menarik dan mengikuti tren pasar. Yang ketiga adalah memaksimalkan pemasaran melalui penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, atau yang lainnya sebagai sarana promosi, branding, dan meningkatkan penjualan secara online. Kemudian yang keempat adalah menjaga efisiensi biaya operasional dengan mengontrol penggunaan bahan baku, menghindari pemborosan, serta mencari supplier dengan harga terbaik untuk meningkatkan margin keuntungan. Kemudian yang kelima adalah mengelola keuangan dengan baik dan melakukan pencatatan keuangan secara rutin agar arus kas usaha dapat dipantau secara jelas. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan usaha PPUD dapat berkembang lebih pesat, memiliki daya saing yang kuat, serta mampu bertahan dalam persaingan industri kuliner yang semakin kompetitif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.